Baik, Pater. Kita tahan dulu ya. Seperti ini, Pater, pada episode sebelumnya kan, itu yang sempat viral juga, sempat viral. Kan kalau ada tamu yang datang, kita harus kenalan dulu toh. Betul. Nah, gitu Coach Egi. Jadi kita tuh ada lagunya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita boleh sama-sama ya. Boleh. Dengan gaya masing-masing. Bebas lah. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Asik. Gitu aja ya. Salve, salam jumpa kembali tentunya dalam channel YouTube kesayangan kita, Ministry of Pater Agus. Dan pastinya masih bersama saya Opin. Dan seperti janji kita, Pater, Coach Egi, ya, janji kita pada episode-episode sebelumnya bahwa kita akan selalu menayangkan tampilan, tayangan yang begitu menarik gitu ya di setiap episodenya. Seperti itu. Dan dengar-dengar di channel Ministry of Pater Agus katanya sudah jutaan Pater yang subscribe dan like. Luar biasa ya. Kita tanya dulu ke tim kita yang di belakang ini. Berapa ya yang sudah subscribe? Oke. Banyak lah ya. Banyak, lebih dari 1. Terima kasih untuk semua yang mengapresiasi dari podcast ini. Iya. Dan karena juga mereka itu tidak merasa rugi gitu Pater, karena kita selalu menghadirkan tampilan tayangan yang tentunya menghibur juga dan berkualitas gitu ya. Nah, langsung saja pada episode kali ini itu juga sangat spesial gitu ya. Karena di Ministry of Pater Agus ini sudah hadir seperti biasa. Halo Pater Agus, apa kabar Pater? Wah, luar biasa ya Pater ya. Salve Pater. Hari ini sangat istimewa karena Pater tampilannya baru sungguh fresh gitu ya. Dan tentunya juga kita sangat senang gitu Pater ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari mama kota, dari Jakarta. Beliau adalah seorang motivator dan juga mungkin juga inspirator bagi kita semua gitu ya, bagi pemirsa. Beliau adalah Bapak Aegidius Sunusmo. Tapi kita lebih asik menyapa beliau dengan Coach Egi. Apa kabar Coach Egi? Salam baik dan juga salve untuk semuanya, terutama yang ada di Nabire dan Papua pada umumnya. Terima kasih. Oke, Coach ini dengar-dengar Coach lagi sibuk nih. Sibuk bukan maksudnya ya menjadi narasumber offline, online itu Pater ya, sangat sibuk. Tapi saya juga dengar sibuk apa? Katanya lagi ke ini, mondar-mandir ke Dukcapil. Catat untuk berpindah, maksudnya transmigrasi dari Jakarta ke Canda ya. Ke Nabire kapan ini Coach? Jadi saya sudah di Nabire dari minggu lalu. Oh, dari minggu lalu. Tapi dari minggu lagi sebelumnya, saya sudah sampai di Papua Barat, tepatnya di Fakfak. Ini jadi minggu ketiga ini saya di tanah Papua. Oke, baik. Pater, ini kita penasaran juga nih Pater. Kira-kira gimana nih sampai bisa ketemu Coach Egi dan akhirnya beliau bisa datang ke Papua, Nabire khususnya, dan akhirnya juga mampir di Ministry of Pater Agus. Baik, para pemirsa dan Coach Egi, kita sekarang ada di podcast Ministry of Pater Agus. Senang sekali saya juga menyambut Coach Egi di studio kita ya. Keren. Baik, ya singkat kata bahwa Coach Egi ini sekolah di sekolahan Yesuit. Oh gitu, sempat jadi pastor juga kan? Oh alumni. Ya. Di Jogja terutama. Ya, lalu dosen beliau tentu saja adalah seorang Yesuit. Tadi Coach waktu briefing tidak menyampaikan itu. Itu ya. Iya. Itu buat kejutan memang. Oh, kejutan. Itu bagiannya. Seperti itu. Oke. Lalu sempat kita bincang-bincang bahwa tentu saja Yesuit yang Coach Egi kenal adalah pendamping dari formasi saya sebagai imam muda waktu itu ya. Maka setelah mengenal lalu kita bekerja sama ya Coach ya. Dan Coach Egi ini bukan sekali saja di Nabire Papua. Dia sudah 3 kali ya. Ini yang keempat malah ya. Ini yang keempat kali ya. Setiap tahun. Dan saya terkesan dengan karya Coach Egi karena dia seorang motivator khususnya untuk orang muda usia. Dan selama di Nabire Papua kita selalu mengundang Coach Egi untuk memberikan motivasi untuk anak-anak muda kita. Baik Pater.
kita tahan dulu ya. Seperti ini Pater pada episode sebelumnya kan, itu yang sempat viral juga sempat viral. Kan kalau ada tamu yang datang, kita harus kenalan dulu toh. Betul. Nah, itu Coach Egi. Jadi kita tuh ada lagunya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Kita boleh yang sama-sama ya. Boleh. Dengan gaya masing-masing. Bebas lah. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang. Asik. Gitu aja ya. Jangan kebanyakan. Nanti mereka. Oke Coach Egi, ya seperti itu, tak kenal maka tak sayang. Tadi Pater sudah juga menjelaskan tentang profil Coach Egi. Nah kita juga mau dengar langsung nih Pater dari Coach Egi, kira-kira siapa sebenarnya Coach Egi itu, terus karyanya apa saja sebagai motivator, seperti itu. Boleh sampaikan ke pemirsa dan kita semua bisa kenal Coach Egi lebih dalam. Silakan Coach. Terima kasih. Iya. Pak Agus. Teman-teman sekalian semuanya, para pemirsa, ya terutama yang menyaksikan podcast ini, secara singkat saja ya, saya tidak perlu panjang lebar, nanti malah kebanyakan perkenalannya COVID daripada materinya. Jadi saya bisa dipanggil Pak Egi, bisa dipanggil Coach Egi, gitu ya. Nah, jadi memang kebetulan secara singkat cerita, kegiatan saya memang rata-rata sehari-hari adalah memberikan pelatihan, gitu ya. Dan memang fokus saya adalah dalam dunia pendidikan. Nah, karena berbicara dunia pendidikan itu pasti salah satunya adalah anak muda. Nah, itu namanya kita sebut siswa di sekolah, gitu ya. Tapi saya tidak cuma untuk hanya anak siswa saja, tapi juga buat guru-gurunya juga, buat orang tuanya juga, parenting juga. Nah, karya ini akhirnya semakin melebar, bukan hanya di dunia pendidikan atau di sekolah formal istilah saya, tapi juga dunia pendidikan yang di luar itu, formal alias non formal, seperti di gereja, seperti yang baru minggu lalu saya lakukan juga ya Pak Tarya, di OMK, OMK yang di sini. Iya, dengan orang muda Katolik. KSK Pak Tarya. Lalu juga dengan Miss Dinar sebelumnya lagi, putra putri altar yang ada di KSK ini. Dan juga minggu lalu juga kebetulan pada waktu di Pakpak juga sama, juga dengan mendampingi OMK, bahkan dengan WKRI Pak kemarin dari Pakpak, ibu-ibu semuanya. Jadi pertama kalinya saya ganteng sendirian. Berikutnya tua sendiri. Tidak, masih ada lagi. Masih ada. Ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu kalau secara singkat adalah kegiatan saya seperti itu, dan memang saya tinggal di Jakarta. Ini adalah katakanlah kunjungan saya kesekian kali ke tanah Papua. Iya. Itulah kegiatan saya. Seperti itu ya Pak. Saya sempat tadi kita juga sempat bicara namanya Sinergi Multi Kreatif, itu nama timnya. Nama tim saya. Juga jangan salah loh teman-teman dan pemirsa, itu sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pengembangan sumber daya manusia, human resource, excellency. Dan juga beberapa motivator terkenal seperti misalnya Mario Teguh juga ada ya. Helmi Yahya itu idola saya. Oke, dan sebagainya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya antusias ya Pak Terya. Kehadiran Coach Egi di sini, anak-anak OMK, terutama pemuda-pemudi Katolik ya, bukan cuma di gereja KSK saja, tapi gereja lainnya juga sebenarnya mereka kalau menonton itu antusias. Oh, ada Coach Egi. Siapa sih yang tidak kenal Coach Egi gitu. Oke Coach, jadi untuk, nah itu tadi Pater maaf perkenalan singkat dari Coach Egi nih, Pater saya ke Pater dulu, Coach anak muda gitu. Nah ini dengan kehadiran Coach Egi ini, kira-kira harapannya apa sih Pater? Jadi bukannya kalau misalnya ada program yang dijalankan oleh Coach Egi ke mereka gitu, kira-kira menurut Pater tuh imbasnya itu seperti apa gitu? Harapannya Pater dan bahwa Ministry of Pater Agus lebih banyak nantinya akan berkenaan dengan orang muda, upgrading orang muda, sumber daya orang muda, supaya mereka itu dibekali Pak Egi ya untuk kedepannya, baik itu untuk mereka sendiri, untuk masyarakat, untuk gereja. Maka saya senang sekali kehadiran Pak Egi itu untuk memotivasi untuk orang-orang muda kita supaya mereka selalu disemangati. Betul sekali. Nah, dalam pembicaraan kita kali ini mungkin kita lebih segmented ke ini Pak Ter, mungkin tentang anak muda juga ya Coach ya, tentang begitu banyak orang cerdas di Indonesia ini, dan itu mungkin lebih didominasi oleh anak-anak muda gitu Coach ya. Anak-anak muda itu yang cerdas-cerdas, pintar. Tapi gini, tidak jarang juga kita dengar, nonton gitu ya di sosial media dan di media elektronik itu banyak terjadi peningkatan kriminalitas. Jadi
Jadi bukan cuma kenakalan pintar, tapi kenakalan. Nah, di topik kali ini kita membahas ternyata kecerdasan itu tidak cukup, harus dibarengi dengan kecerdasan perilaku. Betul. Begitu, seperti itu, Coach Egy. Nah, sekarang kita mau tanya nih juga ke Coach Egy nih, kenapa kita lebih tertarik dan menggali ke hal itu dengan topik itu, Coach Egy, silakan. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu ya karya yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, bahwa saya lihat cukup banyak perkembangannya. Saya datang pertama kenal ini tahun 2020 gitu ya. Belum banyak ini ya. Masa Covid itu. Masa Covid itu tahun 2020 itu belum banyak seperti yang kita lihat saat ini yang di sekitar paroki kan. Ternyata begitu hanya dalam waktu sekitar 4 tahun bahkan kurang gitu ya. Pak Agus sudah begitu banyak memberikan karya gitu ya kepada umat, terutama yang ada di paroki KSK ini, dengan ada pendidikan dari mulai SLB ya Pak Tar ya. Ada SLB, ada TK, ada PAUD, PKBM, lalu ada PKBM dan karya kasih. Ini menurut saya para pemirsa di rumah ini memang sangat bagus sekali, karena sekali lagi kita tahu kalau masyarakat itu mau sejahtera, mau maju, salah satunya bukan cuma dari bangunan fisik saja yang dibangun, tapi juga SDM-nya, sumber daya manusia juga harus dibangun. Nah, salah satunya adalah dengan pengembangan karakter. Nah, ini yang mau saya lengkapi. Kalau Pater sudah dengan ada bangunannya, lalu juga ada guru-gurunya, kemudian mereka mendampingi secara akademis gitu ya istilahnya ya. Nah, saya ingin menambahkan dengan karakter. Nah, itu yang akan saya sedikit sharingkan kepada para pemirsa pada hari ini. Nah, jadi intinya Kak Robin, kenapa sih kita penting membahas tentang ini adalah kita bisa melihat gitu, kita bisa melihat saat ini beberapa contoh nih, kalau kita sebutkan contoh ya, yang sedang viral beberapa waktu yang lalu, kasus pemukulan katakanlah anak pejabat. Semua pasti tahu ya, saya anak pejabat mukulin katakanlah anak muda juga. Dan temannya, iya. Dan lucunya adalah ketika ditelusuri hanya gara-gara faktor cemburu. Nah, itu kan anak muda banget ya. Anak muda itu kan seringkali gitu, darah mudanya masih menggebu-gebu gitu ya, hanya faktor sedikit saja sudah langsung katakanlah melakukan tindakan kekerasan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana kasus ini bergulir terus sampai ke ranah hukum, bahkan orang tuanya juga keseret-seret, ya kan, orang tuanya juga ikut terbawa dalam kasus ini, walaupun yang melakukan sebenarnya anaknya, orang tuanya tidak salah apa-apa, gitu. Ini yang kita khawatirkan, gitu ya. Jangan sampai sekali lagi anak-anak muda, terutama Anda nih, gitu ya, termasuk juga para orang tua yang memiliki anak-anak pastinya gitu kan. Bagaimana orang tua itu juga bisa mendampingi anaknya, jangan hanya mengedepankan soal pinter secara ini kalau gitu, ya kan? Ya mana Pak ya? Jangan cuma pintar secara akademis, boleh nilai rapot bagus sekali lagi, dan memang itu tujuan anak-anak sekolah, tapi ingat karakter juga harus diperhatikan. Nah, inilah karakter yang harus kita kita kembangkan supaya generasi muda ke depan, termasuk juga yang ada di Papua dan Namibia khususnya, bisa benar-benar baik, karakternya positif, dan akhirnya menunjang sampai sukses. Betul sekali. Iya, Pater, kemarin kan di episode sebelum juga kita juga sempat membahas ya. Jadi Coach Egy di karya kasih Ministry of Pater Agus itu yang di PKBM ya Pater ya. Benar, ya. Jadi itu mereka bukan cuma hanya mengejar pendidikan secara formal yang juga diterima di sekolah reguler, tapi ada karakter building, pembentukan karakter. Itu yang mungkin dimaksudkan Coach Egy gitu ya Pater. Nah, ini harapannya bahwa pendidikan orang muda betul-betul berimbang, bukan saja mau mencetak orang pintar, tetapi orang yang memiliki integritas. Integritas bagi nilai-nilai yang positif ya, bagi kediriannya, tetapi juga bermanfaat bagi orang luar. Tapi kita heran tuh Pater, seperti penjelasan Coach Egy tadi, mungkin orang juga bertanya-tanya, kira-kira kenapa orang bisa melakukan, maksudnya dari segi intelijensi oke ya, cerdas gitu kan, pasti dikagumi banyak orang dan orang juga pasti senang gitu kan. Tapi kok masih bisa melakukan hal-hal seperti itu dari kacamata Pater itu melihatnya seperti apa yang menyebabkan itu? Saya kira banyak hal penyebabnya ya, mulai dari keluarga, kemudian juga ketahanan dari orang itu untuk mengolah keseimbangan emosionalnya, spiritualnya, yang kita mengenal kecerdasannya. Tapi yang jelas bahwa kita itu mau mengarahkan anak-anak itu ke arah yang positif, bahwa energi ini hendaknya diarahkan kepada suatu produktivitas masa depan.
skill, keterampilan, dan juga apalagi zaman sekarang ya, Coach ya, zaman dengan teknologi yang maju, dunia internasional. Maka di sini pun saya menekankan bahwa anak muda harus diakrabkan dengan teknologi. Anak muda harus bisa berkomunikasi secara global, bukan saja bahasa daerah saja Pak ya, tetapi bahasa internasional. Karena ini nanti akan membantu mereka untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan, bersaing dengan kompetitornya ya, bersaing dalam arti dari mereka maupun dengan negara lain. Kita kan perlu menyiapkan itu ya. Coach Egi, jadi kalau Pater Agus ini biasa itu sangat akrab dengan orang-orang muda di sini. Jadi itu Coach, jadi kalau Coach datang ke pastoran, itu anak-anak muda tuh selalu dekat dengan Pater Agus gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya Coach Egi ke pastoran itu banyak orang-orang muda, khususnya yang dari Papua itu sangat dekat dan dipanggil Bapak. Bapak, jadi bukan Pater tapi Bapak. Nah, gini Pater, maaf, ini kan Pater dekat dengan orang-orang muda, orang Papua yang Nabiret khususnya ya. Mungkin ada tips atau dari Pater kira-kira membentuk orang muda Papua itu seperti apa Pater? Dengan intelijensinya bagus tapi punya karakter dan kelakuannya juga positif gitu. Ya, karena saya seorang imam, tentu saja saya berdekatan dengan afeksi hati ke hati ya, dari cinta dari Tuhan yang kemudian saya berikan kepada orang lain. Ini yang seringkali kita sebut sebagai karya kasih. Karya ini bukan saya punyai karena saya merasa memiliki modal atau bakat, tetapi sebetulnya cinta dari Tuhan yang kemudian kita bagikan. Ini dalam pandangan saya untuk mendekati orang-orang muda di sini. Coach Egi itu dari Pater ya? Iya. Kita juga gitu maksud dari Pater. Nah kalau dari Coach Egi sendiri sebenarnya bagaimana sih Coach? Maksudnya tips-tipsnya ya. Tadi yang seperti Coach contohkan tadi, begitu banyak orang muda yang cerdas tapi dengan dengan kelakuan yang minus gitu. Kira-kira bagaimana tipsnya Coach dengan kacamatanya Coach Egi itu seperti apa? Oke, baik. Nah ini sebuah materi yang memang kebetulan kalau tidak juga Pater, yang memang sedang saya bersama dengan tim, bahkan bukan cuma saya sendiri, ingin sekali menyebarkan informasi ini kepada terutama anak muda di seluruh Indonesia terutama. Jadi kami punya program namanya adalah Save Our Youth. Save Our Youth atau singkatannya hurufnya SOY. Nah, jadi Save Our Youth itu adalah menyelamatkan anak muda, generasi muda dari apa? Ya tadi seperti yang tadi Pak katakan, salah satunya adalah anak muda zaman sekarang ini kecenderungannya ketika sudah di rumah pasti pegang HP ya kan, smartphone kan. Nah memang itu adalah salah satu hal yang memang sekarang sedang disukai dan sebenarnya tidak ada salahnya juga mereka akrab dengan dunia digital ini. Tapi ingat, HP ini ada dua mata sisi kalau saya bilang, ya kan? Bisa sisi baik, bisa sisi negatif. Sisi negatif kita masih tahu, dia menjadi main game terus gitu ya, atau bahkan dia kalau dia membuka situs-situs yang belum pada waktunya lalu dia ikuti dan seterusnya, itu negatifnya. Secara positifnya juga banyak. Kita bisa lihat paling tidak di YouTube, kita mau belajar apa saja dari mulai belajar masak, belajar main musik, semuanya ada di situ. Termasuk juga kita kan ya, kita bersumbangsi juga nih bagaimana tayangan ini bisa masuk juga di YouTube dan mudah-mudahan banyak disaksikan dan disukai oleh para pemirsa. Nah jadi itu. Nah maka tipsnya tadi yang saya bilang SOY tadi bukan cuma save our youth, tapi itu juga menjadi tipsnya Pater. Nah selain save our youth, S-nya ya, tips yang pertama adalah start with the positive thinking. Nah, jadi artinya adalah mulailah dari berpikir yang baik. Iya kan, berpikir yang positif. Seringkali sebagai anak muda sudah menganggap saya mana mungkin bisa sukses, Pater, saya kan di pedalaman. Bedalah sama yang di orang di kota, begitu kan ya. Tak mungkin bisa berhasil, tak mungkin bisa sukses. Nah, ini yang harus kita lakukan pertama. Jadi mulai dulu dari pikiran-pikirannya sendiri supaya dia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Yang S-nya minder duluan. Nah, itu dia minder. Kalau bahasa gampang ya. Lalu kalau huruf O-nya ya dari save our youth ya. Jadi bagaimana menyelamatkan itu tadi anak-anak muda. O-nya adalah bagaimana kita melihat opportunity, kesempatan. Gitu ya, kesempatan sebagai anak muda ini harus
dilakukan, alias option choose option wisely. Nah, gitu kan. Jadi harus memilih pilihan yang tepat. Dalam hidup kita punya banyak pilihan seperti tadi. HP bisa digunakan untuk positif, bisa negatif kan. Maka gunakan HP ini dengan baik. Itu artinya menggunakan opsi dengan yang benar. Nah, huruf Y yang terakhir adalah ingat, masa muda itu cuma terjadi satu kali, ya, atau youth gitu ya, bahasa Inggrisnya kan youth juga gitu ya. Maka jadi harus perlu diingat baik-baik nih para pemirsa, terutama yang masih muda-muda. Ingat, masa muda kalian itu hanya terjadi satu kali. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, baru Anda menyesal. Aduh, kenapa ya dulu waktu saya muda tidak mau belajar, tidak mau berbuat baik dan segala macam. Ingat, tidak mungkin kita bisa mengulang itu. Nah, jadi namanya waktu itu akan berjalan terus, dan ketika nanti kita sudah sampai pada usia tua, usia dewasa, kita tidak mungkin lagi bisa mengulangi itu semua. Jadi saya punya teman namanya Nicholas, Dok. Oke. Coach ya, Nicholas. Itu dia sering menyesali masa mudanya. Nah, dia ada duduk di sebelah sana. Ini Oke, sekalian lanjut. ya, Iya, sekalian ya. Sekalian. Oke. Oke, lanjut Coach. Oke. Iya, jadi intinya para pemirsa, intinya adalah itu tips yang sederhana, gitu. Tips sederhana kalau kita mau mengubah paradigma kita, terutama bagaimana memandang tantangan masa depan sebagai generasi muda ini, dan kenapa penting untuk membahas karakter, sekali lagi karena ini semuanya. Oke, ya, jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan, dan kalau nanti masih kurang puas, ya silakan undang saya lagi. Oke, betul. Patar yang seperti disampaikan Coach Egy itu ternyata di Karya Kasih Ministry of Dr. Agus ini sebenarnya kita sedang jalan ya, Patar ya, sedang jalan ke arah situ. Jadi bukan hanya tadi ya dibangun lagi, bukan hanya kepintaran saja, tapi karakternya itu dibentuk. Di PKBM itu juga ada pembinaan karakter. Ada latihan LDK, ada juga tentu saja pembinaan spiritual. Termasuk ya sebenarnya hal-hal yang sederhana, yaitu pembicaraan konseling dari hati ke hati untuk meneguhkan bahwa mereka itu mampu. Ya, karena anak-anak muda pada level yang mereka harus ditingkatkan kepercayaan dirinya, di mana mereka mengalami suatu situasi yang berat ya, maksudnya sekolah tidak lulus, kemudian orang tua tidak memperhatikan, maka disitulah peran kasih dari karya yang saya kembangkan ini membuat mereka kemudian muncul semangatnya, optimisme untuk masa depan saya ini bisa diraih dengan tekad ya, dan juga tentu saja dengan dukungan kita bersama. Jadi Coach Egy, tadi Coach Egy menyampaikan ke kita bahwa memang betul ya, banyak anak muda yang pintar, terus mereka melenceng dan akhirnya ke attitude yang negatif gitu ya. Nah kalau di Nabire ini justru di Karya Kasih Ministry of Dr. Agus ini memang ada pusat kegiatan belajar masyarakat. Benar, itu ya. Coach, jadi itu juga menampung anak-anak muda, Coach, yang khususnya dari daerah Papua gitu Pak Terian, yang tidak bisa melangkah lebih jauh untuk di pendidikan. Nah itu mereka ditampung di sini Coach, dibina, dan mereka berpendidikan di sini. Betul, dan COVID menurut saya itu salah satu langkah yang memang sangat baik, begitu ya. Karena sekali lagi tadi kan tidak semua memang masyarakat kita itu punya kemampuan yang sama kan dari segi ekonomi gitu ya. Nah, apa yang Pak lakukan itu menurut saya bukan cuma sekedar membantu mereka, tapi juga akan menyebabkan masa depan mereka akan berubah. Betul. Nah, itu yang paling penting. Bukan cuma itu Pak Coach, maaf. Di sini juga ada sediakan kursus yang coding gitu Pak. Teknologi. Kursus coding. Keren itu. Ya. Jadi salah satu agenda kami adalah membawa anak ini pada suatu teknologi, yaitu kedekatan dengan aplikasi ya, dengan suatu program digital yaitu coding. Kita bekerja sama dengan tim Jeru Edu dari Jakarta, dan saya ingin ini menjadi suatu gerakan, tidak hanya skalanya kelompok kecil saja, tetapi terutama kesadaran pada semua orang muda bahwa kesempatan ini bisa diraih bila mana mereka berusaha. Dan untuk itu
melalui pelayanan Ministry of Pater Agus kita membuka kursus itu, coach. Ya. Dan ini dilakukan untuk orang muda, maka tidak berbiaya supaya mereka tidak ada kesulitan dalam mengakses kursus-kursus yang mana kursus ini kalau di luar sana kan mahal ya. Mahal sekali. Tahu mahal itu, Pater. Itulah. Iya, mehong. Aduh, senang sekali ya pada kesempatan kali ini Pater, Coach Egi, kita sudah berbicara cukup banyak ya. Tapi karena kita dibatasi waktu dan kita meyakini Coach Egi nanti akan kembali lagi ya Pater ya. Amin. Akan pasti berkunjung lagi di Nabire, tentunya di Ministry of Pater Agus. Oke, baik, kita sangat antusias dan saya juga yakin ya untuk pemirsa, untuk teman-teman sahabat-sahabat Ministry of Pater Agus yang sudah menonton kita di tayangan kali ini tentunya sangat antusias dan sangat senang karena begitu banyak mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat tentunya dari orang-orang luar biasa di sini. Ada Pater Agus sebagai pastor parapi KSK dan juga Coach Egi yang jauh-jauh dari Mama Kota dari Jakarta untuk datang sini sudah mampir di studio podcast Ministry of Pater Agus. Sekali lagi terima kasih Coach Egi untuk kesempatannya dan waktunya untuk hadir di sini. Dan pemirsa sekalian, terima kasih. Oh iya, jangan lupa untuk pemirsa yang mungkin baru menonton tayangan kali ini dan belum mensubscribe dan like, silakan like channel YouTube kami ya, Ministry of Pater Agus gitu ya. Terima kasih dan kita janji kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan tayangan yang juga tidak kalah menariknya. Sampai jumpa, salam dan salve. Dadah. Terima kasih Coach Egi. Pater, makasih Pater. Terima kasih. Coach Egi, terima kasih.